Selamat datang kembali. Hari ini kita akan melakukan pembahasan mendalam lagi nih. Iya, kita lanjut lagi ya. Kita fokus ke sumber yang Anda bagikan, khususnya bab 12 dari The Fabric of Reality, karya David Deutsch. Topiknya, wah ini seru banget nih, perjalanan waktu. Perjalanan waktu ya. Selalu menarik ini. Kita kan sering lihat ya di fiksi ilmiah gitu, ada mesin waktu keren, terus bisa ke zaman dinosaurus, atau lihat masa depan. Lihat teknologi canggih atau malah reruntuhan gitu ya. Betul, tapi pertanyaannya nih, apa kata fisika? Khususnya fisika modern yang dibahas di buku ini soal perjalanan waktu. Ini beneran fiksi doang atau ada dasarnya gitu? Nah, ini pertanyaan bagus. Karena fisika modern punya pandangan yang cukup beda dari fiksi. Kayaknya di pembahasan sebelumnya juga sempat disinggung ya kalau waktu itu bukan kayak jalan yang bisa kita lewati maju mundur. Betul sekali. Perjalanan waktu dalam konteks fisika ini, itu bukan soal bergerak melalui waktu kayak kita jalan di koridor. Terus gimana dong? Lebih ke arah menciptakan perbedaan. Perbedaan antara waktu yang kita alami, waktu subjektif kita, sama waktu objektif yang diukur jam di luar sana. Oh, jadi soal laju waktu yang beda. Tepat. Gimana caranya kita bisa bikin waktu kita melambat atau lebih cepat dibanding lingkungan sekitar? Ada kaitannya sama konsep ruang waktu Einstein. Oke. Dan penting nih kayaknya buat misahin ya, antara perjalanan ke masa depan sama ke masa lalu. Penting banget, soalnya implikasinya beda jauh. Gimana tuh bedanya? Kalau ke masa depan, secara teori, itu lebih mungkin lah dan kurang problematis. Contohnya? Contoh paling terkenal ya, dilatasi waktu. Dari teori relativitas Einstein. Kalau Anda naik pesawat super cepat, mendekati kecepatan cahaya gitu, Waktu di pesawat jadi lebih lambat ya? betul. Jadi pas Anda balik ke bumi, ternyata di bumi udah lewat waktu lebih lama. Anda efektifnya lompat ke masa depan bumi. Tapi butuh kecepatan gila-gilaan atau dekat lubang hitam gitu kan ya? Bukan cuma naik pesawat biasa. Ya, betul. Harus kondisi ekstrim. Atau ada juga ide hipotetis lain kayak hibernasi super panjang, metabolisme Anda diperlambat banget, Jadi badan kita tidur lama banget sementara dunia luar jalan terus. semacam itu. Mirip eksperimen pikiran di bab 5 buku ini soal otak pengguna VR yang diperlambat. Tapi intinya, ini semua cuma satu arah, ke depan aja. Nah, kalau mau balik, berarti harus bisa ke masa lalu dong. Persis. Dan disinilah masalah utamanya muncul. Perjalanan ke masa lalu. Ini dia nih, langsung kepikiran. Paradoks. Yang paling klasik itu kan paradoks kakek. Ya, grandfather paradox. Gimana kalau kita balik ke masa lalu, terus sengaja atau nggak sengaja bikin kakek nenek kita nggak jadi ketemu? Akibatnya kita nggak lahir kan? Nah, tapi kalau kita nggak lahir, siapa dong yang balik ke masa lalu tadi? Ini kan jadi muter-muter nggak jelas logikanya. Kayak mustahil gitu jadinya. Tepat. Ancaman paradoks kausalitas ini yang bikin banyak fisikawan dulu agak gimana ya? Skeptis gitu. Iya, skeptis. Bahkan cenderung mengabaikan aja solusi-solusi matematis di teori relativitas Einstein yang kayaknya ngizinin perjalanan waktu ke masa lalu. Ada namanya lintasan waktu tertutup. Lintasan waktu tertutup maksudnya. Itu lintasan di ruang waktu yang bisa bikin objek balik lagi ke titik waktu awalnya. Tapi karena takut paradoks, banyak yang bilang, itu nggak mungkinlah di dunia nyata. Dianggap nggak fisis. Tapi sikap kayak gitu bukannya pernah kejadian juga ya di fisika? Ide-ide aneh kayak Big Bang atau lubang hitam kan awalnya juga ditolak. Nah, itu poin bagus banget. Dulu ide alam semesta ada awalannya, Big Bang, atau ada objek super padat kayak lubang hitam juga dianggap aneh, kontraintuitif. Tapi akhirnya diterima kan? Akhirnya diterima karena buktinya makin kuat. Jadi, menolak perjalanan ke masa lalu cuma gara-gara paradoks, itu mungkin agak terlalu cepat nyerah gitu. Siapa tahu pemahaman kita soal realitasnya yang perlu di-upgrade. Oke. Jadi paradoks ini tembok utamanya. Nah, buku ini, The Fabric of Reality, dia nawarin solusi yang, wah ini kedengerannya kayak loncatan gede banget. Multisemesta, multiverse. Iya, konsep multisemesta atau interpretasi banyak dunia dari mekanika kuantum. Gimana ceritanya? Banyak alam semesta paralel ini bisa mecahin teka-teki paradoks kakek tadi. Katanya pakai analogi mesin waktu VR ya. Betul, analogi mesin VR ini ngebantu banget buat ngebayanginnya. Coba kita bedah ya, bayangin ada VR super canggih,
Bisa rekonstruksi masa lalu laboratorium tempat mesin itu ada. Sempurna banget reka ulangannya. Oke, VR super canggih. Terus? Mesin ini punya dua mode. Pertama, mode observasi, atau kata Deutsch, interaksi mati. Di mode ini, Anda masuk ke simulasi masa lalu, bisa lihat-lihat tapi nggak bisa nyentuh apa-apa, kayak hantu. Cuma nonton aja ya? Iya, Anda lihat diri Anda di masa lalu ngelakuin persis apa yang udah kejadian. Nggak ada interaksi, jadi ya nggak ada paradoks. Kayak nonton rekaman 3D aja. Oke, itu jelas. Terus mode kedua? Nah, mode kedua, mode interaksi. Interaksi nyala. Di sini nih yang jadi seru dan aneh. Anda bisa interaksi penuh sama lingkungan masa lalu di VR itu. Bisa geser barang, bisa ngobrol sama diri sendiri di masa lalu. Bisa, bahkan bisa coba bikin paradoks. Tapi kuncinya, setiap interaksi yang Anda lakuin, itu pasti bikin simulasi masa lalu jadi beda sama sejarah asli yang Anda ingat. Wah, tunggu dulu. Kalau saya interaksi terus ngubah masa lalu di simulasi, bukannya itu malah jadi paradoks? Saya kan ngubah kondisi yang bikin saya ada di situ. Nah, disinilah interpretasi multisemesta masuk. Menurut Deutsch, pas Anda aktifin mode interaksi dan mulai ngubah masa lalu di VR, Iya, Anda itu sebenarnya udah nggak lagi di simulasi masa lalu alam semesta asal Anda. Tindakan Anda itu malah bikin Anda loncat atau masuk snapshot sejarah dari alam semesta paralel yang lain. jadi saya interaksi sama salinan lab dan salinan diri saya di alam semesta lain. Kurang lebih gitu idenya. Analogi VR ini cuma buat bantu bayangin gimana fisika kuantum, khususnya interpretasi banyak dunia, ngizinin interaksi tanpa bikin kontradiksi. Bukan berarti mesin waktu itu adalah VR ya, tapi prinsipnya mirip. Tindakan Anda yang berpotensi bikin paradoks itu malah mecah realitas jadi cabang baru. Wow, oke. Jadi saya nggak ngubah masa lalu saya, tapi saya masuk ke timeline alternatif di universe lain. Gila juga ya konsekuensinya. Emang kedengeran gila, tapi secara logika internalnya konsisten. Nah, ini kita coba uji pakai skenario yang lebih ekstrim lagi. Gimana tuh? Gimana kalau kita sengaja coba bikin paradoks pakai mesin VR interaktif ini? Buku ini ngasih contoh cerdas. Misalnya Anda berdiri depan mesin, terus niatnya begini. Saya cuma mau masuk mesin jam 12:05 kalau dan hanya kalau saya tidak lihat orang keluar dari mesin jam 12. Tapi kalau saya lihat orang keluar jam 12, saya nggak akan masuk jam 12:05. Duh, ini kayak teka-teki logika ya. Kalau nggak lihat orang keluar jam 12, berarti saya masuk jam 12:05. Tapi kalau saya masuk, saya kan disetting keluar jam 12 di masa lalu. Berarti saya harusnya lihat orang keluar dong. Nah, kalau lihat orang keluar, berarti batal masuk kan? Iya, batal masuk. Tapi kalau batal masuk, nggak ada yang keluar jam 12. Berarti saya harusnya masuk dong. Ini gimana sih? Kayak nggak ada ujungnya? Kelihatannya emang buntu ya kalau cuma ada satu timeline. Tapi di multisemesta, ini ada jawabannya dan cukup elegan. Gimana jawabannya? Kedua kemungkinan tadi, Anda masuk atau Anda nggak masuk, dua-duanya beneran terjadi. Tapi terjadinya di alam semesta atau cabang sejarah yang beda. Oke, coba diurut. Oke, skenario 1 di alam semesta A. Anda sebut aja Anda A1, nunggu depan mesin. Jam 12, nggak ada yang keluar. Sesuai niat, Anda masuk jam 12:05. Terus? Mesinnya bawa Anda ke jam 12, tapi di alam semesta lain, alam semesta B. Nah, di alam semesta B ini, ada diri Anda juga, Anda B, yang lagi nunggu depan mesin dengan niat sama. Tiba-tiba, Anda A1 dari semesta A keluar dari mesin pas jam 12. Wah, jadi Anda B lihat ada orang keluar. Betul. Karena lihat orang keluar, si Anda B ini, sesuai niatnya, jadi nggak masuk mesin jam 12:05. Konsisten kan di alam semesta B? Iya sih, logis di situ. Terus di alam semesta A tadi gimana nasibnya? Kan Anda A1 udah pergi. Nah, di alam semesta A, setelah Anda A1 masuk jam 12:05, dia kan nggak pernah balik lagi. Jadi, dari sudut pandang semesta A, ya Anda masuk, terus lenyap aja, pindah ke semesta B. Nggak ada yang keluar jam 12 di semesta A. Ini juga konsisten, nggak ada kontradiksi di masing-masing cabang. Gila, jadi usaha bikin paradoks malah bikin realitasnya milih jalur yang konsisten di tiap cabang. Rumit banget tapi masuk akal juga ya dalam kerangka itu. Berarti secara konsep kita bisa interaksi sama masa lalu, tapi akibatnya kita pindah jalur sejarah. Tepat.
kebebasan bertindak kita kayaknya tetap ada, nggak terikat takdir masa lalu. Tapi ini kan masih teori banget ya, gimana cara ngujinya coba? Nah, itu pertanyaan besarnya. Gimana ngebuktiin interpretasi multisemesta? Sekarang sih belum ada eksperimen pasti. Sulit banget deteksi langsung alam semesta paralel itu. Terlalu terpisah gitu ya? Iya, karena ada decoherence. Tapi ada usulan eksperimen di komputasi kuantum, kosmologi, yang mungkin bisa kasih bukti nggak langsung nanti. Untuk sekarang, kekuatan utamanya ya kemampuannya jelasin fenomena kuantum dan mecahin paradoks kayak gini. Pandangan ini juga ngubah cara kita lihat mesin waktu itu sendiri dong. Betul. Mesin waktu jadinya bukan kayak mobil yang jalan di jalan tol waktu. Terus kayak apa dong? Lebih kayak sebuah tempat. Atau jalan pintas, pathway. Struktur khusus di ruang waktu multisemesta yang nyambungin titik waktu dan lokasi berbeda. Bisa jadi antar alam semesta juga, kayak pintu atau terowongan gitu. Ah, oke. Dan ada batasan penting juga kan di buku, cuma bisa pakai pintu itu ke waktu dan tempat di mana pintunya udah ada. Tepat. Nggak bisa tiba-tiba lompat ke zaman Majapahit kalau mesinnya baru dibuat hari ini. Pintunya harus udah dibangun di kedua ujung, masa lalu dan masa kini depan. Sip. Itu membatasi jangkauannya secara alami ya. Oke, tadi kan paradoks kausalitas, kayak paradoks kakek. Tapi ada lagi nih, paradoks pengetahuan. Knowledge paradox. Ya, ini nyerang dari sudut beda. Asal-usul informasi. Contohnya pakai Shakespeare ya, ini menarik banget. Iya. Gimana kalau informasi kompleks kayak karya sastra itu muncul dari nol lewat lingkaran waktu? Buku ini ngasih beberapa contoh ya. Yang pertama, ada orang dari masa depan ketemu Shakespeare pas lagi buntu nulis Hamlet. Orang ini nunjukin naskah Hamlet lengkap dari tabletnya. Termasuk to be or not to be-nya ya? Iya, Shakespeare suka terus nyalin. Jadi mahakarya deh. Terus ada lagi, orang ini datang, Shakespeare udah meninggal. Biar karyanya nggak hilang, dia ngaku jadi Shakespeare, nerbitin naskah yang dia bawa. Wah, nekat juga. Ada lagi yang lebih aneh, dia nyari Shakespeare nggak ketemu. Terus karena satu dan lain hal, dia nyamar jadi Shakespeare, nulis ulang karya yang dia hafal. Jadi terkenal, terus sadar kalau dia itu Shakespeare yang asli. Ini plot twist banget. Pertanyaannya kan, siapa yang pertama kali nulis Hamlet? Dari mana ide aslinya? Kayak nggak ada sumbernya, cuma muter-muter aja. Nah, ini masalah serius kalau dilihat dari sudut pandang epistemologi. Teori soal gimana pengetahuan itu dibuat dan berkembang. Salah satu dari 4 untaian utama di buku itu ya. Betul, epistemologi modern bilang pengetahuan itu nggak muncul tiba-tiba jadi sempurna. Kayak evolusi biologis aja, ada prosesnya. Coba-coba, salah, perbaiki, kritik, gitu terus. Karya kayak Hamlet nggak mungkin ujuk-ujuk muncul gitu aja ya. Iya, harus ada proses kreatifnya. Paradoks pengetahuan ini kayak ngelanggar prinsip dasar itu. Terus, gimana lagi nih multisemestra nyelamatin kita dari paradoks Shakespeare ini? Logikanya mirip sama yang tadi, si penjelajah waktu yang bawa naskah Hamlet itu. Dia nggak datang dari masa depan alam semesta Shakespeare yang dia kunjungi. Tepat, dia datang dari alam semesta lain. Di alam semesta asal dia, emang ada Shakespeare atau siapalah penulis aslinya yang beneran nulis Hamlet itu lewat proses kreatif normal. Susah payah. Oh, jadi pengetahuan itu udah diciptakan secara sah di sana. Betul. Si penjelajah waktu ini cuma kayak kurir aja, bawa salinan pengetahuan yang udah ada itu ke alam semesta lain yang dia kunjungi. Jadi nggak ada info yang tercipta dari nol dalam lingkaran waktu. Selalu ada asal-muasalnya di suatu tempat di multisemesta. Ah, oke. Jadi selalu ada leluhur informasinya di cabang realitas lain. Lega rasanya dengarnya secara epistemologis. Nah, ini nyambung lagi ke koneksi menarik lainnya. Hubungan antara perjalanan waktu, multisemesta, sama teori komputasi. Untaian ketiga. Komputasi, gimana hubungannya? Mesin waktu atau koneksi antar alam semesta itu bisa dilihat sebagai sumber daya komputasi yang potensinya gede banget. Maksudnya gimana tuh sumber daya komputasi? Bayangin, gini, secara prinsip, mesin waktu bisa ngasih kita akses ke hasil hitungan atau solusi masalah yang udah dicapai di alam semesta lain. Contohnya? Misalnya kita lagi pusing mecahin soal matematika super rumit. Mungkin di alam semesta sebelah, salinan kita udah nemu jawabannya. Mesin waktu bisa jadi jembatan buat ngintip solusi itu. Wah, kayak crowdsourcing jawaban dari seluruh multisemesta dong.
berbagi beban kerja komputasi antar realitas? Kurang lebih gitu idenya. Implikasinya kuat banget kan? Iya, kayak punya kunci jawaban dari alam semesta tetangga. Tapi tadi katanya ada batasan ya, nggak bisa bebas gitu aja kan tukaran infonya, ada peran kuantum? Betul sekali. Penting buat nggak kebablasan fantasinya. Hukum kuantum, terutama di coherence. Yang bikin alam semesta paralel itu jadi terpisah. Iya, itu sangat membatasi interaksi langsung antar alam semesta. Nggak bisa seenaknya telepon ke sebelah. Tapi, secara konsep, potensi ini nunjukin dalamnya kaitan antara 4 untaian fundamental versi Deutsch, kuantum multisemester, komputasi, epistemologi, dan evolusi. Semuanya nyambung buat pahamin ide radikal kayak perjalanan waktu ini. Oke, ini benar-benar pembahasan yang wah kaya banget dan bikin mikir ya. Coba kita rangkum sedikit poin utamanya. Jadi menurut sumber ini, bab 12, The Fabric of Reality. Ya, Perjalanan waktu ke masa lalu itu secara konsep nggak otomatis mustahil. Atau pasti bikin paradoks. Kuncinya di kacamata multisemester. Paradoks kakek, paradoks pengetahuan, bisa selesai karena interaksi itu bawa kita ke sejarah paralel lain. betul. Itu rangkuman yang pas. Tapi penting banget nih digarisbawahi bedanya kelayakan konsep sama kelayakan fisik. Maksudnya? Yang kita bahas ini kan gimana multisemesta bisa ngatasin masalah logika paradoksnya. Nah, apakah secara fisik beneran mungkin bikin jalan pintas atau mesin waktu itu? Misalnya pakai manipulasi ruang waktu ekstrim gitu? Iya, pakai materi eksotis atau energi negatif, kayak spekulasi di beberapa solusi relativitas umum. Itu pertanyaan lain lagi. Masih debat panas di antara fisikawan. Belum ada bukti sama sekali ya? Belum. Tantangan teknologinya mungkin luar biasa besar, atau malah emang mustahil karena alasan fisika lain. Tapi paling nggak argumen pasti mustahil karena paradoks. Itu kayaknya bisa dipatahkan sama ide multisemesta ini. Wah, ini benar-benar mengubah cara pandang soal batas kemungkinan fisika ya. Oke, sebagai penutup nih, kita lempar satu pemikiran buat Anda renungkan. Silakan. Kalau suatu saat nanti ya, beneran terbukti perjalanan waktu itu mungkin, atau bahkan cuma bisa nerima info dari masa lalu depan alam semesta lain. Gimana kira-kira? Akses ke sejarah alternatif dan pengetahuan dari sebelah itu bakal ngubah kita? Masalah besar apa yang bisa kita pecahkan? Atau malah masalah baru apa yang bisa kita timbulkan? Itu pertanyaan yang dalam banget. Membuka lautan kemungkinan sekaligus pertanyaan etis yang menarik ya buat dipikirin lebih lanjut.